Baik, di pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas materi di bab yang pertama di semester ini, itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup. Nah, jadi sekarang kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke. Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar bayi, masih bayi, juga balita, dan masih balita, gitu ya. Dan gambar selanjutnya, si bayi, balita ini akan bertumbuh menjadi seperti ini. Justin Bieber. Ya. Oke. Dan pada akhirnya semuanya ini nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dari gambar-gambar yang sudah saya tunjukkan, itu tadi adalah gambar yang manusia gitu ya. Lalu sekarang saya akan tunjukkan gambar yang tumbuhan. Dari awalnya seperti ini, lalu kalau ditanam, dia akan tumbuh seperti ini. Lalu dia akan mengalami perubahan seperti ini, yang tadinya daunnya masih sedikit, sekarang sudah banyak. Lalu dia akan mengalami pertumbuhan seperti ini. Sudah sangat banyak daunnya dan sudah ada bunga. Lalu si bunga tadi berubah menjadi buah yang di dalamnya ada biji. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi? Terjadi perubahan, gitu ya. Nah, jadi semua makhluk hidup itu mengalami perubahan yang merupakan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Oke, kita mulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah. Ketika jumlahnya bertambah, berarti dia sudah mengalami pertumbuhan. Nah, jumlah apa yang bertambah? Bisa jumlah volume, bisa jumlah massa, bisa jumlah tinggi, bisa juga jumlah sel. Ketika sudah mengalami pertambahan, maka disebutlah makhluk hidup itu sudah mengalami pertumbuhan. Tadi di gambar pertama saya tunjukkan ada gambar bayi. Lalu di gambar slide selanjutnya ada gambar orang yang sudah mulai dewasa. Berarti ada pertambahan ya. Yang tadinya dia kecil sampai dia besar. Yang tadi contoh ukuran kepalanya itu hanya setengah jengkal, sekarang ukuran kepalanya jadi 2 jengkal gitu ya. Berarti terjadi pertambahan ukuran kan gitu ya. Nah, berarti tadi makhluk hidup itu, manusia itu sudah mengalami pertumbuhan. Contoh, tadi saya udah jelaskan ini, pertambahan tinggi manusia, pada pertambahan tinggi pohon juga, pertambahan berat badan manusia, pertambahan jumlah daun tadi pada pohon tanaman mangga yang saya tunjukkan. Itu kalau dia pertumbuhan ya. Pertumbuhan ini sifatnya ada dua, kuantitatif dan irreversible. Kuantitatif artinya apa? Artinya pertumbuhan itu bisa diukur. Ada alat ukurnya, ada satuan pengukurannya. Contoh, kamu kan sering nih ngukur berat badan atau ngukur tinggi badan ya kan. Kamu tahu, oh tinggi badanku 150 cm. Artinya pertumbuhan itu bisa diukur. Oh, waktu aku SD tinggi badanku itu hanya 100 cm. Sekarang setelah aku SMP 150 cm. Setelah SMA 170 cm. Ada pertambahan jumlah dan pertambahannya itu bisa diukur. Berarti artinya pertumbuhan itu dia sifatnya kuantitatif, bisa diukur gitu ya. Lalu yang selanjutnya sifat kedua dia ada irreversible. Irreversible artinya apa? Dia itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Atau saya sederhanakan kalimatnya, tidak bisa kembali ke ukuran semula. Contoh, hari ini si Jackson. Hari ini si Jackson ngukur tinggi badannya sudah 160 cm. Lalu 2 tahun lagi si Jackson ngukur tinggi badan lagi. Ternyata tinggi badannya jadi 150, mungkin nggak?
Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena pertumbuhan itu sifatnya irreversible, tidak mungkin kembali ke bentuk semula. Contoh, hari ini tinggi badan saya sudah 150 cm. Nah, lalu 2 tahun lagi saya cek nih, tinggi badan saya kok jadi berapa lah ya, saya buat ya, 100 cm. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin yang tadinya kita sudah setinggi ini terus tiba-tiba nanti balik ke setinggi waktu kamu balita. Nggak mungkin. Itulah artinya pertumbuhan itu bersifat irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, itu tadi pertumbuhan. Sekarang perkembangan ya. Kalau perkembangan ini apa? Itu adalah proses menuju dewasa. Proses menuju dewasa. Di sini disebut di sini terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu sehingga semakin kompleks. Jadi kalau dia sudah mengalami perkembangan, artinya selnya itu sudah punya fungsi-fungsi khusus. Itulah artinya dia sudah mengalami perkembangan. Nah, jadi di dalam perkembangan ini ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, dia terjadi perubahan struktur sel. Contoh kalau pada tumbuhan itu kalau dia selnya masih muda, itu dinding selnya itu masih tipis, masih berupa selaput gitu ya. Tetapi nanti ketika dia sudah dewasa, maka dinding selnya itu semakin lama akan semakin tebal. Itu contoh struktur tadi ya. Lalu yang kedua, terjadi perubahan fungsi. Contoh masih pada tumbuhan nih. Awalnya kan tumbuhan itu memiliki jaringan meristem. Masih ingat nggak dulu kelas 11 semester 1 kita sudah bahas jaringan meristem kan? Meristem itu adalah jaringan yang masih muda. Sifatnya dia masih aktif melakukan pembelahan. Sudah? Nah, ketika jaringan itu masih muda, masih aktif melakukan pembelahan, dia itu belum punya fungsi khusus. Berarti dia masih dalam proses pertumbuhan. Artinya jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih dalam proses pertumbuhan gitu ya. Nah, ketika dia sudah mengalami perkembangan, maka yang tadinya dia jaringan meristem itu nanti akan terspesialisasi dan juga terdiferensiasi menjadi contoh yang tadinya meristem jadi xilem, yang tadinya meristem berubah menjadi epidermis, yang tadinya meristem berubah menjadi parenkim. Kalau dia meristem berubah menjadi xilem, kira-kira sudah ada perubahan fungsi belum? Sudah ya, kalau tadi meristem dia belum punya fungsi khusus. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi jaringan xilem, berarti dia sudah punya fungsi khusus, yaitu fungsi di dalam pengangkutan. Atau kalau dia berubah menjadi jaringan epidermis, dia juga sudah punya fungsi khusus, yaitu fungsi dalam perlindungan gitu ya. Itu artinya tumbuhan sudah mengalami perkembangan. Nah, dikatakan tumbuhan itu, atau bukan cuma tumbuhan ini, makhluk hidup itu sudah dewasa, sudah berkembang. Tadi kan perkembangan itu menuju kedewasaan, proses menuju kedewasaan. Nah, dikatakan dia itu sudah berkembang atau sudah dewasa itu ketika alat reproduksinya sudah berfungsi. Jadi ketika kamu sudah memiliki alat reproduksimu sudah berfungsi, berarti kamu sudah mengalami perkembangan. Sudah dewasa, gitu ya. Berarti dengan kata lain, kalau si wanita sudah menstruasi berarti dia sudah dewasa. Nah, itu kalau pada manusia. Kalau pada tumbuhan, contoh kamu punya tanaman mangga di sebelah rumahmu. Ketika tanaman mangga itu belum berbunga, berarti dia belum dewasa, masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi kalau dia sudah berbunga, berarti dia sudah dewasa gitu ya. Nah, perkembangan ini sebelum ke sini, perkembangan ini dengan pertumbuhan itu terjadinya berdampingan. Jadi gini, perkembangan itu tidak berlangsung ketika pertumbuhan sudah selesai, enggak. Karena pertumbuhan kita ini selesainya itu lama gitu ya. Jadi ketika sudah terjadi proses pertumbuhan di dalam tubuhnya makhluk hidup, bertumbuh. Sampai pada tahap tertentu dia akan berhenti dulu bertumbuh, lalu yang sudah bertumbuh tadi itu akan mengalami perkembangan dulu. Jadi dia kan punya, saya kasih contoh aja langsung tanaman gitu ya. Ketika tanaman berkecambah, berarti kan dia sudah mengalami pertumbuhan ya. Bertambah terus selnya. Yang tadinya dia cuman tunas doang ya kan, yang tumbuh tunas ke atas, lalu dia berhenti tuh di tunas. Nanti tunasnya itu nggak lagi bertambah tinggi dulu, belum, masih berhenti.
Lalu nanti tunasnya itu akan bertumbuh menjadi daun. Daun contohnya daunnya satu dulu. Nah, setelah bertumbuh menjadi daun, ketika dia bertumbuh menjadi daun berarti di situ tumbuhan itu sudah mengalami perkembangan. Pertanyaan saya, sudah dewasakah dia? Belum, karena belum berbunga, kan gitu ya. Nah, itu dia sudah mengalami perkembangan ketika sudah tumbuh daun. Berarti sel yang tadinya dia masih meristem sudah berubah menjadi sel daun, sudah punya fungsi khusus untuk fotosintesis, kan gitu ya. Lalu setelah itu, setelah terbentuk daun satu contohnya, setelah itu dia akan lanjut lagi mengalami pertumbuhan, tambah lagi tingginya. Lalu di saat tertentu dia akan berhenti lagi tuh. Setelah berhenti dia akan contoh tambah lagi daunnya, gitu kan. Tambah tangkai daunnya, tambah lagi daunnya, atau mulai ada cabangnya begitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu terjadinya dia berdampingan, beriringan gitu ya. Setelah itu baru masuk ke sini, si perkembangan ini sifatnya juga ada dua, sama dengan pertumbuhan tadi sifatnya kuantitatif dan irreversible. Ini kebalikannya. Kalau perkembangan dia sifatnya kualitatif dan reversible. Kualitatif artinya apa? Kalau kuantitatif tadi bisa dihitung ya, bisa diukur. Kalau kualitatif ini nggak bisa diukur. Jadi kedewasaan orang itu kita nggak bisa ukur. Belum tentu dia sudah tua berarti dia dewasa, nggak juga gitu ya. Belum tentu karena umurnya muda maka dia tidak dewasa, oh tidak juga gitu. Jadi ini tidak bisa diukur. Kenapa? Karena nggak ada alat ukurnya. Nggak ada juga satuan pengukurnya gitu ya, nggak jelas dia satuannya, abstrak, makanya tidak bisa diukur. Lalu perkembangan ini sifatnya dia reversible. Udah, reversible artinya apa? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pernah nggak kamu lihat ada orang tua, saya sebut aja nenek-nenek, reversible itu bisa kembali ke bentuk semula ya. Kalau yang irreversible baru nggak bisa. Itu tadi pertumbuhan irreversible, perkembangan reversible. Reversible berarti bisa kembali ke bentuk semula. Jadi yang tadinya dia berbunga, bisa jadi suatu saat dia nggak bisa berbunga lagi gitu. Setelah dia udah tua kali, nggak bisa dia berbunga lagi gitu ya. Itu artinya reversible. Bisa kembali ke bentuk semula. Kalau pada manusia contohnya, kamu pernah nggak lihat nenek-nenek, setelah dia udah tua, dia itu sifat-sifatnya kembali seperti sifat dia waktu masih bayi. Contoh ya, sifat yang bisa kita lihat secara langsung aja. Waktu bayi kan kita susah berbicara, begitu juga kalau sudah tua ya. Biasanya kita itu fungsinya itu sudah menurun sehingga kita kesulitan untuk berbicara. Lalu kalau masih kita bayi, itu biasanya kita nggak bisa berjalan. Ada nggak kamu lihat orang tua itu yang nggak bisa berjalan setelah dia sangat tua? Ada ya. Lalu contoh lain lagi, nggak bisa melakukan segala halnya itu sendiri. Begitu juga dengan orang yang sudah sangat tua. Nah, tapi keadaan reversible ini dia itu tidak harus terjadi. Jadi nggak harus kembali ke bentuk semula, tapi ada kemungkinan dia kembali ke bentuk semula. Jadi nggak selamanya nenek-nenek itu harus kayak anak-anak, nggak selamanya. Tapi ada kemungkinan nenek-nenek itu bisa kembali ke bentuknya anak-anak, sifatnya maksud saya ya, kedewasaannya begitu. Paham ya? Saya rasa paham lah ya. Oke. Ini tahapan pertumbuhan. Jadi tahapannya itu yang pertama terjadi dulu pembelahan sel. Setelah selnya membelah dari satu sel menjadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 dan seterusnya gitu ya. Lalu terjadilah pembesaran sel. Pembesaran sel artinya apa? Terjadi pertambahan ukuran gitu ya. Lalu setelah terjadi pembelahan sel, habis itu terjadi pembesaran sel, pertambahan ukuran, pertambahan materi di dalam sel itu gitu ya. Setelah itu sel yang sudah bertambah ukurannya itu tadi, itu akan mengalami diferensiasi. Jadi dia memiliki fungsi-fungsi khusus, struktur-struktur khusus di dalam tubuhnya. Itu adalah tahapan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kan tadi dia bisa diukur gitu ya. Pertumbuhan bisa diukur. Nah, kita mengukurnya dalam kurva sigmoid. Bisa diukur, maksudnya yang bisa diukur itu kecepatannya ya. Kecepatan pertumbuhan itu bisa diukur. Nah, kita bisa lihat ukuran kecepatan pertumbuhan itu di dalam kurva ini. Ini disebut dengan kurva sigmoid. Jadi ada 3 fase. Ada fase logaritmik, ada fase linear, ada fase penuaan. Nah, langsung aja. Ini pertumbuhan terhadap waktu. Pertumbuhan yang ke atas, waktu yang ke samping ya. Jadi yang pertama itu ada fase logaritmik. Nah, kamu pernah lihat nggak sih ada orang, contoh nih ya, kamu SMP sama nih, satu kelas SMP.
Kamu lihat waktu SMP kamu sama dia tingginya masih sama aja ini ya kan, sama. Lalu tamat SMP, SMA nih ya kan, SMA, kamu beda sekolah sama dia. Lalu kelas 2 SMA kalian reunian. Udah, kamu lihat temenmu, kamu tinggimu masih segitu-segitu aja. Tapi tingginya temenmu itu udah jauh gitu ya, jauh lebih tinggi dia daripada kamu. Pernah nggak lihat seperti itu? Tiba-tiba kok udah tinggi ya si kawan ini gitu. Nah, jadi ketika kamu lihat orang yang seperti itu, berarti dia itu sedang ada di fase logaritmik. Fase logaritmik ini fase di mana seseorang itu mengalami kecepatan tumbuh yang sangat tinggi. Itu namanya fase logaritmik. Nah, setelah itu biasanya kalau dia contoh nih ya, SMA dia udah SMP dia tingginya 150 nih. SMA dia tingginya udah 170 aja, langsung nambah 20 cm gitu, atau 180 nambah 30 cm gitu kan. 180. Nah, setelah itu nanti dia akan masuk ke fase linear. Fase linear itu apa? Itu adalah fase di mana dia tidak terjadi pertambahan, bukan tidak terjadi, terjadi pertambahan tinggi, tetapi dia tidak cepat, lambat dia. Terjadi contoh 0,1 cm dalam waktu sekian bulan atau 0,1 cm dalam waktu sekian tahun. Itu disebut dengan fase linear. Jadi dia kecepatannya itu rendah gitu. Lalu setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam fase penuaan. Fase penuaan ini bukan berarti jadi turun tingginya, enggak ya. Fase penuaan itu artinya apa? Tidak terjadi sama sekali pertambahan tinggi. Itu disebut dengan fase penuaan. Jadi ketika kamu sudah tidak mengalami lagi pertambahan tinggi seperti saya, berarti kita sudah masuk di dalam fase penuaan. Jadi, ketika kamu lihat teman kamu tiba-tiba tinggi banget, terus aku kapan tingginya gitu ya. Nah, setiap fase ini itu berlangsung di setiap orang itu berbeda-beda waktunya. Ada yang cepat mengalami fase logaritmik, ada yang lambat. Ya tergantung, itu tergantung pola hidup, tergantung pola makan, olahraga, pola hidup lah ya, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi berlangsungnya fase-fase ini gitu ya. Jadi jangan kamu langsung takut, kok aku nggak ini ya gitu. Jadi mungkin dia duluan yang mengalami fase logaritmik daripada kamu begitu ya. Ini tadi ini tadi kurva sigmoid untuk mengukur kecepatan tumbuhnya seseorang atau kecepatan tumbuhnya suatu makhluk hidup. Next, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi ini khusus pada tumbuhan. Kalau untuk hewan, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan kita bahas minggu depan ya. Kali ini kita bahas yang untuk tumbuhannya dulu. Nah, ini ada tahapannya. Tahapannya ada 2 ini. Yang pertama itu adalah perkecambahan. Setelah perkecambahan nanti dia langsung masuk ke pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Setelah perkecambahan nanti dia langsung masuk ke pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkecambahan ini kamu lihat ada suatu tanaman, contohnya pohon mangga. Itu pohon mangga nggak tiba-tiba ada di situ ya. Itu biasanya dia kalau secara alami itu dia dari perkecambahan biji. Atau contoh lain, tiba-tiba kamu lihat di belakang rumahmu udah ada pohon rambutan aja gitu ya, lebih tua pohon rambutannya daripada kamu gitu ya. Jadi itu pohon rambutan gak tiba-tiba ada di situ, tapi dia dari proses perkecambahan biji gitu ya. Nah, perkecambahan ini itu disebut dengan germination atau germinasi. Itu apa? Itu adalah keadaan di mana fase dormansi suatu biji itu sudah berakhir. Jadi dia nggak dormansi lagi. Nah, dormansi ini apa kan gitu ya. Dormansi ini adalah masa inaktif. Inaktif. Jadi dia ketika masa dormansi itu dia bijinya nggak aktif. Itulah makanya ketika contoh ibumu ada stok kacang hijau atau kacang tanah di rumah gitu ya. Ibumu stok, dia masukkan ke dalam toples. Itulah sebabnya kacang yang di dalam toples itu nggak akan tumbuh-tumbuh. Kenapa? Karena dia sedang dalam masa dormansi, masa inaktif gitu ya. Nah, ketika dia sudah tumbuh tunasnya, berarti dia masa dormansinya sudah berakhir. Disebutlah itu dengan perkecambahan, paham ya? Nah, biasanya masa dormansi itu bisa dormansi itu masanya berakhir itu harus didukung oleh lingkungan gitu ya, biasanya dengan kelembapan dan ketersediaan air tertentu. Makanya
ibumu taruh itu ke dalam toples supaya apa? Supaya dia nggak dapat kelembapan yang cukup dan supaya dia nggak bisa serap air dari lingkungan. Karena kalau dia serap air dari lingkungan, dapat kelembapan yang cukup, maka dia bisa berkecambah gitu ya. Nah, perkecambahan ini itu ditandai dengan keluarnya bakal tanaman. Contohnya itu adalah tunas ya. Ketika sudah keluar tunas berarti dia sudah berlangsung perkecambahan. Nah, tunasnya ini nanti bisa berupa radikula, bisa juga plumula. Radikula itu adalah calon akar, plumula itu adalah calon batang. Nah, perkecambahan ini prosesnya itu punya tahap-tahapan. Nah, tahapannya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada imbibisi. Imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Tadi saya udah bilang, biji itu nggak akan bisa berkecambah ketika dia tidak punya cukup asupan air. Kenapa? Karena air itulah yang akan merangsang pengaktifan hormon dan juga enzim di dalam biji sehingga dia nanti boleh memunculkan tunas gitu. Jadi kalau nggak ada air maka nggak aktif enzimnya. Kalau enzimnya dan hormonnya nggak aktif berarti ya nggak tumbuh-tumbuh lah tunasnya gitu. Nah, itu yang pertama imbibisi. Jadi imbibisi itu ketika biji itu sudah berhasil menyerap air dari lingkungan. Masuknya air ke dalam biji gitu ya. Ketika air masuk ke dalam biji, terjadilah proses imbibisi gitu ya. Next, setelah imbibisi yang kedua, itu adalah pengaktifan hormon dan juga enzim. Tadi saya udah jelaskan sedikit. Nah, jadi air yang masuk ke dalam biji itu nanti dia bisa mengaktifkan hormon giberelin. Jadi pasti kamu nggak tahu ini apa hormon giberelin kan gitu ya. Nanti kita ada bahas hormon pada tumbuhan. Nah, jadi ini saya kasih sedikit. Hormon giberelin itu memang berfungsi dia untuk menyokong pertumbuhan, perkecambahan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Dia punya fungsi lain. Nanti saya jelaskan ketika di pembelajaran hormon tumbuhan aja ya, biar nggak merembet-rembet kita. Nah, jadi ketika airnya itu sudah masuk ke dalam biji, di dalam biji itu sudah ada hormon sebenarnya. Di dalam biji itu, saya kasih contoh aja langsung biji kacang tanah gitulah ya. Di dalam biji kacang tanah itu sudah ada hormon giberelin. Tapi hormonnya itu nggak bisa aktif kalau nggak ada air gitu ya. Makanya kacang hijau yang disimpan sama ibumu itu nggak akan bertunas-tunas kalau dia nggak ketemu sama air gitu. Nah, ketika si biji itu sudah menyerap air, maka diaktifkanlah hormon giberelin yang ada di biji. Setelah aktif itu hormon giberelin itu bisa juga itulah nanti yang akan mengaktifkan si enzim hidrolisis. Sekali lagi, masuk air. Air merangsang hormon giberelin. Hormon giberelin nanti akan mengaktifkan enzim. Bisa ya? Air masuk ke biji, air itu akan merangsang hormon giberelin. Kalau sudah ada hormon giberelin, sudah aktif hormon giberelinnya, maka hormon itu akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Enzim hidrolisis isinya apa? Ada protease, ada lipase, ada amilase. Lalu, kalau sudah ada protease, lipase, dan amilase, enzim-enzim itu nanti yang akan memecah cadangan makanan yang ada di biji. Nah, cadangan makanan itu yang mana? Ini dia. Mana dia ya? Nah, ini. Coba kamu lihat di situ ada kotiledon kan? Kotiledon itulah cadangan makanan. Jadi kalau kamu makan biji kacang tanah, bijinya itulah cadangan makanannya, gitu dia. Bijinya itu cadangan makanannya. Nah, jadi cadangan makanan itu harus diubah menjadi energi. Energi nggak akan terbentuk kalau nggak ada enzim. Enzim nggak akan terbentuk kalau nggak ada giberelin. Giberelin nggak akan aktif kalau tidak ada air. Jadi awalnya itu air. Air mengaktifkan giberelin, giberelin mengaktifkan enzim, protease, lipase, dan amilase. Kalau sudah ada protease, lipase, dan amilase, maka dia yang akan memecahkan cadangan makanan. Kalau sudah pecah cadangan makanan, dibentuklah energi. Nah, kalau sudah ada energi itulah nanti yang akan mendukung terbentuknya radikula dan juga plumula. Jadi energi itulah nanti yang akan mendukung terbentuknya tunas. Sehingga kalau sudah terbentuk tunas berarti sudah berhasillah dia terjadi proses perkecambahan. Oke. Next. Ini tadi dia gambarnya.
Yang mana itu plumula, itu yang di atas warna hijau ya, itu plumula. Plumula itu adalah calon batang, calon daun, pokoknya pucuk lah gitu ya. Lalu yang radikula itu kamu lihat di gambar yang abu aja biar jelas. Plumula itu yang ke atas, radikula yang ke bawah. Berarti radikula itu adalah calon akar. Plumula itu calon batang, calon daun, calon bunga, calon buah, pokoknya pucuk begitulah ya. Nah, next. Ini ada tipe-tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledon. Nah, disebut lagi kotiledon. Ingat yang mana kotiledon? Nah, itu yang gede, itu bijinya itu kotiledon ya. Nah, ada dua nih tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledonnya. Ada perkecambahan epigeal, ada perkecambahan hipogeal. Nah, yang pertama kita bahas yang perkecambahan epigealnya dulu. Ada kata epi. Yang ada epinya itu biasanya epidermis gitu ya. Epidermis itu letaknya paling luar ya. Paling luar epidermis. Jadi kalau perkecambahan epigeal itu perkecambahan ketika dia kotiledonnya itu ikut terangkat ke atas ketika si plumulanya itu tumbuh. Saya ulangi. Perkecambahan epigeal itu ketika terbentuk pucuknya namanya itu tunas ya. Ketika terbentuk tunas, kan tunas itu terbentuk naik dia ke atas permukaan tanah ya. Kotiledonnya itu ikut naik ke atas. Jadi kotiledonnya itu ada di permukaan tanah ya. Keluar dia dari tanah gitu ya. Itu disebut perkecambahan epigeal. Makanya ada kata epi. Epi itu di luar, berarti dia keluar dari tanah gitu ya. Yang kedua ada hipogeal, kebalikannya. Ketika sudah terbentuk dia pucuk, ketika sudah terbentuk pucuk, kotiledonnya itu nggak ikut naik bersama dengan pucuk, dia tinggal di dalam tanah. Jadi yang naik keluar dari tanah itu cuman pucuknya doang, itu namanya hipogeal. Ada nggak ya gambarnya? Sepertinya nggak ada. Oke, itu dia hipogeal. Ngerti ya perbedaan epigeal sama hipogeal? Nah, selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang bisa mendukung terjadinya proses perkecambahan. Nah, faktornya ada dua, ada faktor dalam, ada juga faktor luar. Faktor dalam di sini ada 3, ada tingkat kepatangan biji. Jadi gini, ketika kamu mau nanam suatu tanaman, gitu ya. Contoh kamu ambil satu tanaman yang bijinya itu masih muda. Satu lagi kamu ambil biji yang sudah dewasa, yang sudah tua gitu, yang sudah matang. Itu pasti biji yang masih muda, kalaupun dia berkecambah itu pasti akan lambat. Dan biji yang sudah matang, yang sudah tua, ketika itu kamu tanam, itu perkecambahannya pasti akan cepat. Kenapa? Karena ketika biji itu sudah matang, artinya dia itu kan sudah memiliki cadangan makanan yang cukup. Kotiledonnya itu sudah cukup besar, gitu ya. Sehingga ketika kita lakukan IBBC, proses perkecambahannya itu akan cepat berlangsung. Jadi tingkat kematangan biji itu sangat mempengaruhi proses perkecambahan. Yang kedua, ukuran biji. Ini sama juga dengan cadangan makanan yang konsepnya sama. Ketika ukuran bijinya itu besar, artinya cadangan makanan kotiledonnya itu akan banyak. Maka dia juga akan lebih cepat berkecambah. Makanya ketika kamu mau tanam sesuatu, pilihlah dia bibit biji yang paling unggul, biji yang besar, biji yang matang gitu ya. Lalu yang ketiga ini dormansi. Nah, dormansi ini agak susah diamati dia. Biasanya setelah kita tanam baru kita tahu, oh ini biji masih dormansi gitu. Jadi dormansi itu kan tadi saya udah bilang itu adalah masa inaktif. Jadi ada biji itu kelihatannya baik-baik aja bijinya, lalu kita tanam gitu kan, kita tanam di suatu media, kita kasih cukup air, tapi bijinya nggak tumbuh-tumbuh, berarti dia masih di dalam dormansi. Nah ini biasanya bijinya itu punya kelainan gitu. Jadi dia nggak bisa mengalami perkecambahan. Kalaupun bisa itu biasanya sangat lama. Temennya udah tumbuh berapa senti dia baru tumbuh, baru keluar radikulanya gitu. Itu kalau faktor dalam. Selanjutnya ada faktor luar, ada air, oksigen, suhu, cahaya, medium. Saya jelaskan satu-satu ya. Kalau air sudah pasti, tadi saya bilang yang mengaktifkan proses perkecambahan itu adalah air. Jadi air itu sangat berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Nggak ada air atau sedikit air, maka perkecambahan tidak akan berlangsung. Selanjutnya oksigen. Oksigen ini dibutuhkan tumbuhan untuk bernapas ya.
Jadi dia mau berfotosintesis itu kan butuh oksigen ya. Dia bernafas dulu, ambil oksigen dari udara, lalu dia lakukan fotosintesis, sisanya nanti ada karbon dioksida, ada sisanya nanti sisa pembakarannya masih ada juga oksigen, itu akan dia keluarkan gitu kan. Nah, jadi oksigen itu sangat mempengaruhi proses perkecambahan. Kenapa? Karena ketika dia mau berkecambah, dia itu akan butuh banyak energi. Nah, energi itu akan didapat dari pemecahannya si kotiledon tadi dari enzim dan juga dengan menggunakan oksigen gitu. Selanjutnya ada suhu. Nah, suhu ini dikatakan dia itu perkecambahan itu optimalnya itu di suhu 26,5 sampai 35 derajat Celcius. Jadi suhu kan berpengaruh terhadap kelembapan ya. Jadi kalau dia kelembapannya kurang, sudah pasti proses perkecambahan juga akan terhambat. Selanjutnya ada cahaya. Cahaya ini fungsinya mirip sama oksigen. Jadi dia untuk menghasilkan energi ya. Karena ketika perkecambahan itu dia butuh banyak energi. Selanjutnya itu ada medium. Medium ini saya kasih contoh, itu contohnya tanah gitu ya. Jadi medium yang baik itu sangat mempengaruhi proses perkecambahan, udah jelas lah ya. Jadi kalau tanahnya tidak subur, sudah pasti proses pertumbuhannya tanaman juga akan terhambat gitu, termasuk proses perkecambahannya. Jadi tanah yang baik itu tanah yang bagaimana? Tanah yang gembur, tanah yang kadar oksigen dan nitrogennya tinggi, dan juga tanah yang punya organisme tanah, contoh seperti cacing gitu ya. Nah, next. Ini ada dua jenis tumbuhan. Jadi yang pertama ada pertumbuhan primer, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Kalau dia pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang mengakibatkan suatu tanaman itu bertambah tinggi, terus bertambah tinggi. Itu namanya pertumbuhan primer. Nah, ada juga yang kedua itu adalah pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu adalah aktivitasnya sel tumbuhan itu yang menyebabkan dia itu tidak semakin tinggi tapi semakin lebar, semakin besar gitu ya. Nah, kalau dia pertumbuhan primer itu dipengaruhi oleh meristem apikal. Jadi meristem apikal masih ingat ya dulu, meristem apikal itu meristem yang ada di ujung-ujung. Contoh di pucuk sama di ujung akar gitu ya. Di pucuk dan di ujung akar itu ada meristem apikal. Nah, aktivitas dari meristem apikal inilah yang menyebabkan suatu tanaman itu semakin lama semakin tinggi. Itu disebut dengan pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer dipengaruhi oleh aktivitas meristem apikal. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu dipengaruhi oleh aktivitas kambium. Pasti ingat ya di mana ada kambium ya. Kambium itu ada di batangnya si dikotil. Tanaman dikotil punya kambium. Itulah sebabnya dia bisa semakin lebar, ya kan? Semakin lebar dan memiliki lingkar tahun yang semakin banyak, semakin tua dia, maka lingkar tahunnya akan semakin banyak. Itu artinya kambiumnya itu beraktivitas, makanya tumbuhan itu semakin lama dia semakin lebar ke samping, semakin besar. Begitu. Oke. Demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Khususnya hari ini kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, setelah ini silakan kamu pindahkan ke catatanmu. Bagian-bagian yang kamu rasa sangat penting aja dipindahkan ke catatan. Lalu persiapkan dirimu karena minggu depan kita akan kuis. Kuisnya itu dari materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu setelah ini kamu silakan lihat postingan saya mengenai postingan tugas. Di situ kita akan melakukan praktikum singkat. Jadi silakan dicek ya. Nah, demikian pertemuan kita, pembahasan kita mengenai materi hari ini. Terima kasih. Salam sehat.